Oli transmisi CVT yang dibuka, dia warnanya bukannya hijau kehitaman, tapi lebih kepada coklat kopi susu. Oh, kita baru nemuin kasus tersebut baru pertama kali ini. Oh ya, terjadi di Matic. Terjadi di Matic CVT. Semua kendaraan CVT itu sudah menggunakan sistem pendingin luar seperti ini, Mas? Ya, betul, Pak. Kalau kasus seperti ini bisa nggak dideteksi dari awal, Mas? Bisa. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya, Pak. Wah, ini saya lihat ada yang baru, Mas, di bengkel AHA Motor ini. Apa, Pak? Ini biru kuning. Ini sebenarnya nggak baru, Pak. Oh, jadi? Cuman kita cat ulang aja. Cat ulang. Dulunya juga biru, Pak. Biru. Tapi sebulan kemudian jadi hitam. Sekarang kita cat lagi. Biru lagi. Kita lihat sebulan lagi, Pak. Baik, berarti besok bisa permintaan warnanya beda, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Pink. Mas Ardi, Gimana, ini Taufik? rame banget ini. Apa ini, Mas? Ini kayak biasa, Pak. Ya hubungan kita kalau nggak mesin ya CVT. Oke. Ini kasus baru, Pak. Hah? Kasus baru mobil ketika dia di D masuk R atau D kan Matic ya. Nanti kita posisinya ada R, ada D, ada low. Kalau untuk CVT. Dia masuk ke R, dia ngejedak. Oke. Jeduk. Kemudian masuk ke D juga seperti itu. Kemudian ketika jalan bunyi kasar. Suaranya bunyi kasar, kasar sekali. Bahkan sesekali mati. Oke. Sesekali mati. Ternyata ketika kita cek di area mesin aman. Oke. Tapi begitu kita masuk ke area CVT, kita scan, di sana sudah muncul DTC. Cuman DTC yang muncul adalah solenoidnya. Jadi di antara itu ada namanya solenoid beberapa yang seperti konverter dia muncol. Kemudian ada first gear ratio juga muncul di sana. Tapi ketika kita telusurin, ada keanehan. Oke. Keanehannya adalah ketika buka oli mesin, Pak. Oli transmisi CVT yang dibuka, dia warnanya bukannya hijau kehitaman, tapi lebih kepada coklat kopi susu. Oh, mirip kasusnya oli mesin masuk air. Mirip kasus oli mesin, kalau dia kena air kan jadi kopi susu. Betul. Nah, ini terjadi di Matic. Seperti itu. Nah, ini kasus baru. Kita baru nemuin kasus tersebut baru pertama kali ini. Oh ya, terjadi di Matic. Terjadi di Matic CVT. Oh. Mungkin kalau yang di Matic biasa bisa, karena mungkin kalau Matic biasa kan ada pendinginan masuk ke bawah radiator. Ya betul. Ketika dia terjadi korosi di radiatornya sehingga dia bolong, itu akhirnya terkontaminasi masuk ke Matic. Tapi kalau untuk yang mobil-mobil CVT ini, mereka pendinginan radiatornya nggak langsung ke radiatornya, tapi ada selang sendiri. Oke. Tapi tetap aja sih sebenarnya masuknya ke sistem pendingin. Tapi di sini ada satu item spare part, Pak, yang namanya cooler, Pak. Nah, cooler ini dari air radiator ya, air dari mesin masuk ke area, ada sendiri satu termostatnya sendiri yang masuk ke CVT. Nah, ketika dia masuk ke CVT di sini kan ada oli transmisi CVT, Pak. Jadi ini fungsinya untuk mendinginkan oli transmisi CVT. Jika transmisi CVT olinya ini masuk ke sini, kemudian dia keluarnya dari sini, didinginkan di area sini, maka di sini karena dia ada air ya, Pak ya, harusnya dia kan di dalamnya ada skat. Ini sayangnya belum kita bongkar sih. Dan ini memang paten ya, permanen, teman-teman. Nggak ada baut ya? Nggak ada baut. Jadi untuk pembongkaran mungkin harus dibelah. Nah, di sini singkatnya adalah dia terjadi kebocoran, Pak. Ketika kita cek olinya tersebut, kita tap, warnanya seperti ini. Masih ada sisa-sisa ya? Masih ada sisa-sisa. Tapi nanti kita insertkan videonya. Oke. Seperti ini, Pak. Harusnya oli CVT warnanya? Warnanya dia hijau kehitaman. Hijau kehitaman. Kan di sini terlihat ada air yang berjalan-jalan. Benar. Nah, ini airnya. Ternyata dari sini, Pak Taufik. Di sini kan untuk saluran masuk pendinginan oli ya. Karena di sini mungkin sekatnya dia keropos, itu akhirnya dia air tersebut masuk ke dalam sistem oli. Karena mungkin tekanannya air lebih besar. Oke, betul. Tekanannya lebih besar, akhirnya bukan oli yang nyebrang masuk ke sistem pendinginan mesin, tapi dari sistem pendinginan mesin masuk ke dalam sistem pelumasan CVT. Akhirnya efeknya adalah semua internal CVT itu terkontaminasi dengan air, sehingga body control valve itu pelunyarnya menjadi macet, solenoidnya juga menjadi macet, kemudian
si puli ini kan di dalamnya juga ada sealnya ya. Sealnya juga tidak bisa bekerja optimal, akhirnya dia selip. Kemudian di area sini konverter, karena dia ada solenoid ya, solenoidnya itu menjadi macet, akhirnya lock up-nya menjadi gagal. Jadi di konverter itu kan mirip kayak kopling, Pak. Dia kadang mengunci, kadang melepas. Nah, ketika mesin itu tadi idle, dilepas gasnya, itu kan harusnya kan kondisi pelan ya, metiknya pelan, kemudian jalan mobil juga pelan. Itu karena dia lock up-nya ngunci, akhirnya dia ngelock terus, mesin menjadi mati. Kayak gitu. Itu terjadi karena sistem pelumasannya terkontaminasi sama air. Kayak gitu. Kalau udah terkontaminasi sama air, itu sebenarnya di sini kan ada juga, Pak. Di dalam sini, ini belum kita buka ya. Di dalam sini ada kampas-kampas. Oh iya, kampas ya. Ini di dalam sini ada kampas-kampas. Nah, kampas-kampas ini itu kan terbuat mirip kayak ini, Pak. Ya kampas ya. Kampas rem juga, asbes ya. Mirip kayak asbes seperti itu. Nah, itu kalau udah terkena air, khususnya yang matic ya, itu dia lama-lama akan melupas, akan rontok. Rontok ya. Nah, kemungkinan besar ini nanti kedepannya akan rontok. Sehingga solusi untuk yang kasus ini, karena ini juga kasus baru, maka kita sarankan untuk menggantinya esi. Meskipun sebenarnya kayak ini yang berbahan dari besi, kayak beltnya dan juga untuk CVT-nya primer dan sekunder itu masih bisa digunakan sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu nih di dalam sini terkontaminasi airnya seperti apa. Kita nggak bisa bongkar. Jadi untuk seperti ini mungkin beberapa bisa dilepas, tapi di sana ada bearing. Ini untuk melepas bearing 2 ini harus di press. Kemudian di dalam sini ada sejenis kayak pegas ya. Itu pun juga harus ditahan. Nah, kita belum punya SST-nya, sehingga kita sarankan kepada pemilik untuk mengganti komplit transmisi CVT seperti itu, Pak. Itu dikarenakan penyebabnya ini. Oke. Nah, semua kendaraan CVT itu sudah menggunakan sistem pendingin luar seperti ini, Mas? Ya, betul, Pak. Jadi ada yang menggunakan cooler tipe air, ada juga yang menggunakan tipe udara ya, tapi kebanyakan air ya untuk coolernya ya. Seperti itu. Jadi ini air tetap masuk ke sini, Mas? Enggak murni oli? Ya. Ini di dalam sini kan sebenarnya ada sekatnya, Pak. Ada saluran oli sendiri. Benar. Kemudian ada air. Ketika dia sekatnya itu lepas atau kropos atau rusak ya, maka si air ini akan masuk ke dalam sini sistemnya saluran oli. Seperti itu. Nah, apa bedanya, Mas, sistem ini dengan sistem yang mobil matic konvensional? Ya, sebenarnya sama. Sama saja, hanya saja penampangnya, coolernya kalau untuk yang matic biasa itu rata-rata di radiator, Pak. Di dalam radiator bawah di dalam radiator sisi sebelah bawah. Di bawah ya. Nah, tapi kalau untuk yang CVT itu lebih kepada di sini. Di unit coolernya seperti itu. Karena selain air ya mungkin ya, karena dia posisinya cooler ini di depan, Pak. Mungkin dia juga menampung sedikit banyak angin untuk mendinginkan ya. Untuk mendinginkan. Oke. Nah, kalau tidak salah beberapa kawan kemarin itu menambah pendingin. Iya, betul, Pak. Untuk mendinginkan apa, Mas? Matic ya? Oli matic. Oli matic CVT-nya. Jadi beberapa memang ada yang dari dia menambah ini, Pak. Apa itu namanya? Ini kan ada saluran air ya. Oh ya, ini airnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke saluran air ini, dia ditambah dulu masuk ke saluran coolernya dulu. Jadi sebenarnya didinginkan juga airnya sendiri. Airnya masuk ke sini. Jadi kalau untuk mendinginkan oli CVT-nya itu harus merubah sistem atau merubah mekanikal yang ada di CVT. Jadi mungkin harus menambahkan satu inlet dan juga outlet untuk oli CVT-nya, dan itu juga berisiko. Sehingga yang diakalin adalah jalur airnya. Jadi air tersebut sebelum masuk ke dalam sistem ini, karena kan ini kan yang masuk kan air. Nah, air tersebut didinginkan terlebih dahulu di cooler yang ada. Jadi didobelin ya? Didobelin. Oke. Jadi kalau yang tipe ini kan sebenarnya dari radiator, Pak. Itu masuk ke dalam sistem ini dulu mesin. Nah, nanti dari area mesin itu baru masuk ke dalam cooler ini. Gitu. Jadi diputar sebenarnya. Nah, kalau untuk yang tambahan itu, jadi sebelum masuk sini dimasukkan ke cooler dulu, didinginkan dulu, baru masuk ke sistem cooler yang ada di matic seperti itu. Dan saya melihat memang hasilnya di scan. Ya, kalau dilihat poin deterioration date-nya itu kan poin penyusutan ya. Itu kan memang ketika dia CVT itu panas, itu dia akan cenderung meningkat. Akan cepat banget. Cepat, tinggi. Tapi ketika dia panasnya itu konstan atau mungkin cenderung di bawah dari grafik yang ada, maka dia
akan cenderung turun. Karena suhunya, Pak. Ya meskipun turun suhu di dalam yang air ya. Air yang masuk sini mungkin yang tadinya sekitar 90-an mungkin bisa turun di 80 gitu ya. 80, 85 terus seperti itu. Ya, Mas Ari, saya jadi ada pertanyaan. Pada saat tingkat dari oli tersebut menyusut Ya. karena panas yang meningkat ya. Apakah tidak bisa, biarpun dia naik, ya tinggal ganti oli saja? Apakah itu tidak menjadi sebuah solusi juga? Ya betul, sebenarnya itu solusinya kayak gitu, Pak. Ketika dia, makanya di oli CVT itu kan ada perhitungannya sendiri, ada deterioration date point. Itu bisa dicek dengan menggunakan scanner. Beberapa unit seperti X-Trail T32 itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Meskipun di sana ada perhitungan poinnya, tapi ternyata ketika didetek dengan scanner yang ada di kita itu nggak bisa. Mungkin kalau scanner yang lain mungkin bisa. Jadi kalau scanner yang khusus yang ada di kita itu nggak bisa. Nah, cuman di sana kalau yang bisa kedetek, record itu maksimal poinnya kita sarankan ganti di 100.000 poin. 100.000 poin. 100.000 poin itu kalau tercapai misalnya dia kebanyakan rata-rata kilometer ya, mungkin kilometernya sekitar 40 sampai 60 ribuan. 40 sampai 60 ribuan. 60 ribu. Tergantung kondisi jalan yang ditempuh. Misalnya sering tol, kemudian sering jalan nanjak, itu kan membutuhkan RPM yang tinggi. Ketika RPM-nya dia tinggi, maka secara otomatis dia akan lebih cepat panas. Kemudian kalau RPM tinggi kan pasti sirkulasi air juga akan semakin cepat. Betul. Untuk proses pendinginannya juga yang ada di radiator tidak begitu lama. Itu yang mengakibatkan dia punya oli itu meningkat panas. Jadi tanpa ditambah pun dengan tambahan-tambahan pendingin, tapi dengan meningkatkan penggantian kilometer oli, betul. Cukup seperti itu. Cukup seperti itu. Jadi jadi sebenarnya oli CVT ini, Pak Taufik, kalau misalnya dia diganti dengan interval yang tepat, itu sebenarnya dia tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kontrol valve dan juga matic-nya. Jadi gini, di sini kan kita ada body control valve ya. Ini rata-rata kebanyakan ini kan saluran oli kan cuma segini, Pak. Dan di dalam sini kan ini ada pelunyar-pelunyar. Betul. Ini pelunyar-pelunyar ini. Dia fungsinya membuka dan menutup saluran yang ada di sini. Nah, ketika saluran ini dia kecil ini, nah ini kan ada kotorannya, ini baru saya sampaikan. Nah, ini kotoran ini dia akan mengakibatkan pelunyar ini macet. Nah, kalau pelunyar ini macet, maka secara scanner ya, itu dia hanya membaca ininya, Pak, yang namanya solenoid. Tapi di sana kan ada sebab akibat. Ketika solenoid itu gerak, sementara tekanannya kurang, dia akan membaca atau merecord, sehingga dia akan menjadikan satu DTC atau kode trouble. Nah, kayak gitu. Jadi ketika dia mungkin solenoidnya membuka seperti biasa normal tapi tekanannya kurang, maka di sana biasanya kita ambil satu contoh, torque converter nyala. Di sana ada lock up pressure-nya yang di data monitor itu enggak atau kurang. Maka tetap akan nyala torque converter. Kayak gitu. Meskipun yang rusak bukan valve-nya. Yang rusak mungkin salurannya masuk ke konverter itu kurang. Mungkin juga karena pelunyarnya itu tadi macet sehingga dia bukanya nggak maksimal. Tapi yang kedetek adalah solenoid. Baik, Mas Ardi, tadi kan kebocoran sudah kelihatan ya, bahwa muncul dari cooler ini. Nah, ini bisa diganti hanya ini saja atau bagaimana? Ya, bisa diganti hanya coolernya saja. Bisa. Karena di bengkel-bengkel CVT atau di Nissan sendiri ini jual. Berapa harganya, Mas? Coolernya kalau nggak salah sekitar 3 jutaan. Coolernya ini harganya sekitar 3 jutaan. Nah, tapi itu kan kita menyelesaikan sebabnya. Akibat yang akibat yang diperoleh dari oli yang sudah mencampur dengan air ini, itu mengakibatkan kayak tadi kita sampaikan bahwasanya kampas koplingnya atau kampas maticnya itu menjadi aus. Sehingga kalau dia udah terkontaminasi sama air itu lebih cepat rapuh, Pak. Kalau dia udah rapuh nanti dia akan patah, dan patahan dari kampas bukan patah ini dalam artian patah ya, tapi dia akan rontok. Nah, rontokannya itu nanti akan menyumbat ini, Pak, body valve. Dan kita nggak tahu nih di dalam pulinya sini dia masih tersimpan air atau enggak, karena kita nggak bisa membersihkan ini dengan cara disemprot saja. Meskipun secara kinerja kita semprot di area sini, ini nanti dia bisa naik turun.
Oh iya, jadi saya muncul pertanyaan Mas. Pada saat terjadi kebocoran air tadi masuk ke CVT, ruang CVT, apa saja kemungkinan yang dimasuki oleh air? Betul, semua lini Pak. Pertama, kita ambil ini ya, sebuah ilustrasi ya. Ilustrasinya adalah ini memiliki tiap-tiap solenoid ini, dia memiliki saluran-saluran. Nah, ketika dia oli dan air itu tadi bocor dari coolernya, posisi biar kawan-kawan tahu juga ya, posisi cooler bagaimana sih? Ini Mas Hardi akan menjelaskan. Nah, ini adalah cooler Pak Taufik, dan sini adalah bodinya, ini sisi depan. Oke. Sisi samping sebelah kiri. Dan ini yang input masuk ke mesin. Nah, ini adalah input shaftnya Pak. Nah, di sini, nah ini adalah cooler. Ini air masuk dari sini. Kemudian dia akan mendinginkan area cooler sini Pak. Di dalamnya sudah ada oli CVT yang bersirkulasi. Nah, ketika dia masuk sini Pak, dan juga outputnya dari sini. Nah, ini dia akan masuk ke area sini Pak. Ini ada pompa oli. Oh, pompa oli. Ini ada gear pompa oli, gear pumpnya, kemudian ini adalah pompa olinya. Nah, ini pompa oli dia akan disambung sama gearnya. Di sini ada gear. Nah, ini akan ketika ini dia ada airnya, maka dia akan tersirkulasi oli yang masuk dari sini Pak. Nah, ini masuk dari sini, kemudian dia akan tersirkulasi pertama masuk ke konverternya dulu. Berarti ini salah satu yang diserang air nih? Ya, ini dia yang pertama kali dilewati. Nah, nanti kan si solenoidnya kan akan mengatur nih, tersebut akan masuk ke jalur yang mana. Nah, nanti akan kelihatan. Misalnya dia masuknya ke konverter, maka dia akan kemasukan oli, dan konverter nggak bisa dibelah. Jadi ini harus ganti. Konverter ganti. Nah, nanti setelah dari konverter dia kan yang tadi saya bilang Pak, dia seperti kopling. Betul. Dia akan meneruskan gaya dari mesin masuk ke dalam transmisi. Dayanya tersebut diteruskan oleh ini. Nah, kemudian kalau dia sudah diteruskan, maka ini kan input shaftnya. Input shaft berputar, dan dia akan oli juga akan dipompa oleh ini yang namanya regulator. Di dalamnya juga ada regulatornya Pak. Nah, kemudian akan bersirkulasi masuk ke dalam puli juga primer sekunder. Kemudian dari puli nanti akan diteruskan masuk ke dalam sistem kampas. Tapi di sisi yang lain, kampas tersebut kan ada piston Pak. Nah, piston itu yang akan mendorong di dalam sini. Itu akan mendorong. Nah, di piston sekelilingnya ada sealnya. Wah, pokoknya panjang. Jadi makanya Mas Andi itu merekomendasikan untuk diganti. Untuk diganti karena apa? Karena banyak faktor yang sudah terlewati oleh air. Khawatirnya gini, kita hanya ganti coolernya saja, kemudian nanti yang lain-lainnya yang bisa dijangkau oleh kuas dan juga angin itu adalah kita semprot, kita bersihkan. Tapi area-area yang nggak bisa terjangkau seperti konverter, kemudian daleman puli, primer dan juga sekunder, itu kan nggak bisa dibersihkan. Terlebih lagi kampas itu umumnya kalau dia sudah terkena air, dia akan rapuh. Nah, itu kalau misalnya yang diganti hanya itu saja, bagian-bagian itu saja, itu nggak bisa memulihkan total CVT. Sementara kalau CVT itu misalnya kita ganti total, itu kan ada beberapa varian ya. Untuk tipe-tipe Livina dan juga Juke ini bisa menggunakan varian yang Datsun Go. Itu lebih murah. Oh, bisa? Bisa, versi murahnya. Tapi dia punya putaran rendahnya itu lebih lelet sedikit. Kalau karena ada ininya ya Pak, ada hitungannya ya? Disesuaikan dengan rasio ya? Oke. Nah, sehingga untuk hal semacam ini, daripada nanti pemilik harus mondar-mandir bengkel, dan mondar-mandirnya itu mungkin kalau digantikan dengan yang ESI lebih murah ESI. Kayak gitu kan, harus bongkar lagi, kemudian harus ganti kampas, kemudian bongkar lagi, nanti masih ada sisa air akan ikut tersirkulasi, akhirnya oli yang baru terkontaminasi air lagi, seperti itu. Jadi menimbang-nimbang harus seperti ini, maka kita ganti secara keseluruhan. Nah, untuk harga sendiri bagaimana untuk mengganti CVT? Untuk mengganti CVT kalau dia originalnya 40 juta. Sebenarnya dibilang murah daripada 100 juta. Ada yang 100 juta? Juga. Ya mungkin ada. Beli mobil ya kan? Beli mobil. Iya, betul. Kan lebih murah 40 juta. Iya, 40 juta dong. Nah, itu kita ganti yang ada yang 40 juta, kemudian ada yang versi Datsun Go-nya itu sekitar 12 sampai dengan 17 juta. Ini bekas atau baru? Baru.
Baru 12 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin yang copotan juga ada. Oh, copotan berapa? Yang untuk tipe Singapuran dari Juke itu kurang lebih sekitar 14 sampai 17 juta. Sebenarnya harganya copotannya Juke dengan barunya Datsun itu sama sih sebenarnya. Jadi kalau saya pikir daripada kita ganti yang copotan, mendingan yang baru. Cuma tadi masalah di rasionya saja. Jauh kah Mas perbedaannya? Gigi satunya? Enggak. Perbedaannya nggak jauh dan rasanya saja sih. Rasa di awal itu lebih apa ya? Kurang mengisi. Rasa yang tak terpungkiri. Itu lagu siapa ya? Ketawa. Kurang mengisi, jadi kurang berbobot kalau untuk yang tipe Datsun. Cuman kalau dibilang jalan-jalan, dua tanjakan nggak ada masalah. Tapi kan harganya jauh lebih murah. Dan dapat baru ya? Dan dapat baru. Nah, kalau seandainya pun ini kita bongkar satu-satu, itu angkanya jauh dari 12 juta atau ya, gimana? Mungkin angkanya kalau misalnya kita ganti hanya dari kampasnya saja. Kampas terus apa lagi? Kemudian konverter 2 itu sama itu tadi puli apa? Ya puli. Ini kampas nih misalnya nih set 2.500.000. Cuman nggak original karena original nggak jual. Jadi kita pakai yang aftermarket. Itu 2,5. Kemudian dia punya konverter. Nah ini kita bisa pakai yang original. Originalnya kalau baru ya sekitar 4 sampai 6 jutaan. Oh berarti itu udah 8,5, 7 ya. Kemudian puli primer sekunder. Itu kalau misalnya baru ya sekitar 7 jutaan, 14 juta. 14 juta. Belum sama jasa bongkar. Belum jasa. Dan belum kalau benar-benar selesai ya masalahnya ya. Betul. Dan nanti kan pasti kan ada ini kan Pak, ada efek lebih lanjut seperti body control valve ini mungkin kita buka, kita bongkar, kita bersihkan, tapi kan kita nggak tahu nih item-item elektrikal ini yang sudah terkontaminasi sama air ini apakah dia masih bekerja dengan optimal. Jadi lebih baik ya untuk penggantian peridilan akan menimbulkan resiko ke belakangnya, ke depan apa ke belakang? Ke depan. Ke sana pokoknya. Ke masa depan ya. Akhirnya kita ganti original. Baik, Mas Ardi, ini kan sekarang mobil sudah banyak yang CVT ya, Honda juga ada, Daihatsu, Toyota juga banyak CVT. Yang belakangan pakai CVT. Nah, apakah kasus seperti ini bisa juga terjadi di mobil-mobil lain? Bisa, karena kan CVT itu kan biasanya sih Pak ya, itu satu pabrikan. Jadi satu pabrikan hanya saja diperuntukkan untuk mobil merek ini, merek ini. Nah, berarti kalau kasus seperti ini bisa nggak dideteksi dari awal, Mas? Bisa. Bagaimana caranya? Deteksi awal adalah pertama tentu rasa mobil tersebut bisa dislip Pak. Nah, ini kan awalnya kan dia kan slip ya. Cuman kan kayak gini Pak. Kalau air itu meskipun deteksi pertama secara dini itu sudah terlihat, tapi kan tetap tindakannya sama. Karena olinya terkontaminasi sama air. Kasus sebelum ini kan itu sebenarnya kan ini untuk dilihat pulinya dia ini masih utuh Pak. Iya, benar ya. Puli ini masih utuh nih, masih cantik sekali ya, nggak ada baret sama sekali. Betul. Hanya saja ini di dalamnya ini dia memiliki ruangan yang sudah terkontaminasi sama air. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diganti sangat ini ya sangat berisiko kalau hanya diganti hanya ininya saja. Nah itu pun kalau misalnya kita deteksi secara dini ya paling tanda-tandanya adalah itu tadi selip di awal, kemudian ketika dia itu dia nyendat atau menghentak, itu adalah ciri-ciri awalnya. Ciri-ciri yang lebih lanjutnya yang terjadi di mobil ini, suara CVT-nya jadi kasar karena pelumasannya gagal. Harusnya ada pelumasannya bagus sehingga gardan-gardan ini dia karena dia nggak terlumasi dengan pure oli, ada airnya sehingga dia bunyi. Ketika jalan dia bunyi seperti water pump. Water pump bunyinya seperti bersiul, Pak. Iya, betul. Kemudian ditambah suara kasar. Bersiul dan kresek ini kayak gitu. Mas Ardi, ini pertanyaan terakhir Mas ya. Jadi kalau ada kasus delay ini mungkin nggak tahu ya apakah di Matic-nya apa CVT atau di konvensional itu sama kasusnya. Jadi pada saat kita delay, seperti apa sih penanganan atau apa yang harus dilakukan agar dalaman dari Matic itu sendiri tidak hancur? Siap. Jadi ini Pak Taufik, delay itu kan sebenarnya kan proses ya. Jadi ada Matic itu yang prosesnya cepat, dari stop ke go itu prosesnya penekanan piston itu cepat. Tapi ada beberapa unit yang memang dia sudah bermasalah di seal-nya terutama, itu dia piston nggak mau ngedorong. Karena apa? Karena kerjanya piston ini kan berdasarkan tekanan
oli dari land pressure-nya ya. Ketika dia tekanannya itu sudah ada, cuman penampangnya nggak mau terdorong, itu dia mengakibatkan menjadi terlambat dan tidak mau jalan. Iya, nggak mau bergerak. Nah itu ada beberapa solusi. Mungkin kalau di matic konvensional itu kita bisa kasih treatment ya. Kita pernah cerita masalah treatment. Tapi kalau untuk yang di CVT ini kita belum menemukan treatment. Treatmentnya adalah gini, pastikan oli tersebut ada. Oke. Kadang-kadang kan oli bocor juga bisa, mungkin dari packing carter, mungkin dari seal drive shaft, seal input shaft itu juga bisa. Jadi pastikan dulu olinya dalam kondisi bagus. Misalnya di day nggak mau jalan, cek dulu olinya apa masih bagus atau enggak, atau masih levelnya masih, kapasitasnya itu masih dalam kondisi yang max atau tidak. Terus yang kedua, pastikan dia cek engine yang ada di sistem dashboard itu nggak nyala. Kalau dia nyala, kemungkinan ada masalah di electrical matic-nya. Kayak gitu. Kemudian yang paling penting adalah bagi pembawa jangan dipaksa. Artinya dipaksa gini, Pak. Gimana maksudnya paksa? Ketika kan banyak nih di antara kita mungkin ya, beberapa ada yang pakai mobil tersebut masuk D nggak bisa. Tapi kalau saya gas Mas, RPM tinggi tahu jedak gitu mau. Nah itu jangan dilakukan. Itu cara yang salah. Cara yang salah. Karena kalau dia terhentak dalam RPM yang sangat tinggi, ini kan di dalam kan ada banyak gear-gear Pak. Ada mungkin ini nih, ini adalah gear yang input yang dia dapat ini ya, di sini ya. Nah ini dia ada yang mengunci dengan gardan yang meneruskan antara piston di dalam, kemudian dia menekan kampas, kemudian ini menjadi berputar, lalu meneruskan ke gardan. Ini kan pertautan gigi dan gigi. Kalau dia misalnya dapat hentakan, bukan hanya ini saja yang rusak, tapi di dalam sini ada namanya planetary gear. Planetary gear itu gearnya sangat lembut sekali. Ya mungkin mirip-mirip kayak gini, itu bisa rontok Pak. Jadi mengakibatkan mobil tersebut bisa maju, kemudian dia bisa balik arah. Itu kan di sana kan ada juga gear pembaliknya. Nah itu gear pembalik bisa saja dia remuk, hancur. Planetary-nya di dalam itu bisa saja hancur. Ada carrier set-nya di dalam juga bisa saja hancur. Jadi cara yang aman seperti apa Mas? Cara yang aman adalah pastikan di sistem transmisi ini kan ada persneling D, ada persneling 2, ada 1. Kalau yang di CVT itu ada L. Coba dulu dimasukin ke L. Atau misalnya gini, dari P masuk ke RR mau nggak? Kalau R dia respon, kemudian dimasukkan ke D, kemudian masukkan ke L. Nah itu biar apa? Biar sirkulasi. Kadang-kadang kalau untuk yang mobil-mobil konvensional itu harus masuk satu dulu. Karena di sana kan ada kampas forward, ada kampas low reverse. Ya, mungkin pertama kali DD itu langsung masuk ke forward. Tapi begitu dia forward nggak mau respon, itu masuk ke low reverse dulu. Supaya dia menggerakkan internal piston yang ada di dalam ya, yang biar dia ngangkat. Yang paling bawah itu. Nanti kalau dia sudah mau ngangkat, jalan sedikit saja, mungkin di RPM 1000 sampai dengan 1500 dipindah ke D, itu biasanya masih mau nyangkut. Tapi kalau misalnya itu nggak mau juga, sebaiknya bawa ke bengkel matic. Bengkel matic atau bengkel-bengkel yang biasa bongkar matic. Supaya apa? Supaya diinvestigasi lebih lanjut. Jangan sampai kita pakai mobil justru lebih parah. Seharusnya hal tersebut dibongkar, di overhaul, ganti sealnya, ganti kampasnya. Hanya yang kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil murah, biayanya murah, itu mungkin 5 sampai dengan 6 juta itu udah kelar karena pemakaian yang salah. Iya, betul. RPM-nya tinggi, kemudian sampai dia benar-benar karena RPM-nya tinggi ya, pasti kan tekanannya oli menjadi tinggi juga. Betul. Akhirnya begitu dapat input shaft ini, putarannya ini sangat tinggi, nah pistonnya langsung menekan, akhirnya si gear nggak siap. Gearnya nggak siap, gearnya bisa patah. Akhirnya remuk. Gantinya komplit lama-lama. Kawan-kawan, sudah ada tips yang sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi memang kerusakan seperti itu Pak Topik. Kerusakan seperti itu memang nggak bisa dihindari. Tapi kita bisa meminimalisir untuk biaya. Iya, betul ya. Biaya perbaikan. Seperti itu Pak Topik. Baik, tips yang sangat berharga buat kita semua pengguna matic, baik itu konvensional dan CVT, agar selalu berhati-hati apabila sudah ada kelainan-kelainan yang dirasakan. Betul. Ya Mas ya? Ya betul Pak. Nah, segera hubungi AHA Motor. Mohon maaf, saya kelupaan, keceplosan Mas. Baik, terima kasih Mas Jerry. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, khususnya pengguna mobil matic. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.